mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama ada logika. Logika merupakan studi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan perasaan atau pengalaman. Logika berfokus pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Yang kedua ada proposisi. Proposisi merupakan setiap pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Proposisi juga disebut sebagai pernyataan yang memiliki makna atau arti dan bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Contohnya, yang pertama 12 adalah bilangan genap. Yang kedua, 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, Ali tidak suka main bola. Selanjutnya, Tati, cepat kerjakan tugasmu. Ini merupakan contoh kalimat perintah karena dia memerintahkan dalam kalimat ini. Dan kalimat proposisi merupakan bukan kalimat perintah, makanya ini kalimat tidak termasuk dari kalimat proposisi. Selanjutnya, A tambah B lebih besar dari 5. Apakah ini juga termasuk dari kalimat proposisi? Tentu tidak. Mengapa? Karena A tambah B belum tentu lebih besar dari angka 5. Bisa saja A tambah B merupakan angka yang lebih kecil dari 5. Maka dari itu, pernyataan ini tidak termasuk kalimat proposisi. Selanjutnya, notasi proposisi. Untuk menyederhanakannya, dalam logika matematika suatu proposisi biasanya disimbolkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Setelah simbol ini, 4 diikuti dengan tanda titik 2 untuk menyatakan maksud dari proposisi tersebut. Contohnya, Ali mahasiswa UNM. Berarti P merupakan simbol dari pernyataan Ali mahasiswa UNM. Nilai kebenaran benar dari suatu proposisi dilambangkan dengan B atau 1, dan nilai kebenaran salah dilambangkan dengan S atau 0. Selanjutnya, operator logika. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka operator logika yang dapat dikenakan untuk kedua proposisi tersebut adalah konjungsi P dan Q. Dinotasikan P dengan simbol dan seperti ini dan Q. Disjungsi P atau Q dinotasikan seperti ini. Ingkaran dari P tidak P dinotasikan seperti ini. Proporsi P dan Q disebut proporsi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk. Contohnya, P-nya yaitu hari ini hujan, dan Q-nya murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka proposisi majemuk yaitu ini merupakan simbol konjungsi, yaitu hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini merupakan kalimat konjungsi, makanya memakai dan. Selanjutnya, proposisi majemuk yaitu disjungsi. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Selanjutnya, ingkaran. Tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Ini merupakan kalimat ingkaran. Selanjutnya, tabel kebenaran. Yang pertama, konjungsi. Kita bisa lihat dari tabel ini, jika P benar, Q benar, maka konjungsi P dan Q adalah benar. Dan jika P benar, Q salah, maka konjungsi P dan Q adalah salah. Jika P salah, Q benar, maka konjungsi P dan Q salah. Jika P salah dan Q salah, maka konjungsi P dan Q adalah salah. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa konsep
dari konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contohnya, Budi sudah makan dan belajar. Misalkan untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Budi harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan berikut dilanggar, maka Budi tidak diizinkan untuk bermain. Yang kedua ada disjungsi. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini bahwa jika P benar dan Q benar, disjungsi dari P dan Q adalah benar. Jika P benar, Q salah, maka disjungsi P dan Q adalah benar. Dan jika P salah, Q benar, maka disjungsi P dan Q benar. Dan jika P salah, Q salah, maka disjungsi P dan Q adalah salah. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contohnya, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Sedangkan pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah. Nah, sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. Selanjutnya ada implikasi. Jika P maka Q. Pada tabel ini kita dapat lihat bahwa jika P benar, Q benar, maka implikasi P dan Q adalah benar. Jika P benar, Q salah, maka implikasi dari P dan Q adalah salah. Jika P salah dan Q benar, maka implikasi P dan Q adalah benar. Selanjutnya, jika P salah, Q salah, maka implikasi dari P dan Q adalah benar. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Setelah itu implikasi bernilai benar. Contohnya, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun jika Budi sembuh dan tidak masuk sekolah, maka Budi telah melakukan kesalahan atau mengingkari janjinya. Nah, lalu bagaimana jika Budi belum sembuh? Kita lihat kembali kalimatnya, yaitu bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Maka dari itu, jika Budi belum sembuh, maka Budi tidak melanggar janjinya. Selanjutnya, diimplikasi. Jika dan hanya jika. Oke, dilihat dari tabelnya. Jika P benar, Q benar, maka diimplikasi P dan Q adalah benar. Jika P benar, Q salah, maka diimplikasi P dan Q adalah salah. Jika P salah, Q benar, maka diimplikasi P dan Q benar. Selanjutnya, jika P salah, Q salah, maka diimplikasi P dan Q adalah benar. Dapat disimpulkan bahwa konsep diimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contohnya, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Selanjutnya adalah contoh soal dari
materi logika. Nomor 1, tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, semua dokter memakai baju putih saat bekerja. Yang kedua, semua jenis burung bisa terbang. Yang ketiga, semua anak mengikuti ujian fisika hari ini. Pembahasannya adalah pernyataan yang memuat kata semua atau setiap, negasinya atau ingkarannya adalah memuat kata beberapa atau ada, seperti berikut. Yang pertama, semua dokter memakai baju putih saat bekerja. Ingkaran dari kata ini adalah ada dokter tidak memakai baju putih saat bekerja. Yang kedua, semua jenis burung bisa terbang. Ingkaran P dari kata ini, beberapa jenis burung tidak bisa terbang. Yang ketiga, semua anak mengikuti ujian fisika hari ini. Ingkaran P dari kata ini adalah beberapa anak tidak mengikuti ujian fisika hari ini. Contoh soal yang kedua, tentukan pernyataan majemuk hasil penggabungan pasangan-pasangan pernyataan berikut dengan menggunakan operasi konjungsi atau dan. Yang pertama, P, hari ini Jakarta hujan. Q, hari ini Jakarta banjir. Yang kedua, P, Iwan memakai topi. Q, Iwan memakai dasi. Yang ketiga, P, Mahesa anak jenius, dan Q-nya Mahesa anak pemalas. Pembahasannya yang pertama yaitu di mana P hari ini Jakarta hujan dan Q-nya hari ini Jakarta banjir. Maka P konjungsi Q-nya adalah hari ini Jakarta hujan dan banjir. Yang kedua, P, Iwan memakai topi dan Q-nya Iwan memakai dasi. Maka P konjungsi Q, Iwan memakai topi dan dasi. Yang ketiga, P-nya adalah Mahesa anak jenius. Q-nya Mahesa anak pemalas. Maka P konjungsi Q-nya Mahesa anak jenius tetapi pemalas. Kata dan bisa diganti dengan tetapi, walaupun, meskipun, selaraskan dengan pernyataan. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Diberikan data, pernyataan P bernilai salah, pernyataan Q bernilai benar. Tentukan nilai kebenaran dari konjungsi di bawah ini. Yang pertama yaitu P konjungsi Q, yang kedua P konjungsi ingkaran Q, yang ketiga ingkaran P konjungsi Q, dan yang keempat ingkaran P konjungsi ingkaran Q. Pembahasan. Tabel nilai kebenaran untuk konjungsi. P bernilai benar, Q bernilai benar, P konjungsi Q bernilai benar. Yang kedua, P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Apabila P bernilai benar, apabila P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P konjungsi Q-nya bernilai salah. Dan apabila P bernilai salah, Q-nya bernilai salah, maka P konjungsi Q-nya bernilai salah. Terlihat bahwa konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Kita terapkan pada soal salah satunya dengan cara tabel. P bernilai benar, Q bernilai benar. Sedangkan ingkaran P bernilai benar. Mengapa ingkaran P bernilai benar? Ingkaran adalah lawan dari P yang pertama, yang dimana P bernilai salah, maka ingkarannya adalah ingkaran P bernilai benar. Ingkaran Q yang tadinya bernilai benar, maka ingkarannya adalah bernilai salah. P konjungsi Q sama dengan P konjungsi Q sama dengan salah, P konjungsi
ingkaran Q bernilai salah, ingkaran P konjungsi Q bernilai benar, ingkaran P konjungsi ingkaran Q bernilai salah. Dari tabel di atas, A yang pertama P konjungsi Q bernilai salah, yang kedua P konjungsi ingkaran Q bernilai benar, yang ketiga ingkaran P konjungsi Q bernilai benar, dan yang keempat ingkaran P konjungsi ingkaran Q bernilai salah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan. Adapun definisi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Contohnya, kumpulan mahasiswa yang memiliki berat 50 kg. Kumpulan mahasiswa merupakan objek dan syaratnya yaitu memiliki berat 50 kg. Contoh lain seperti kumpulan hewan yang berkaki dua. Objeknya hewan dan syaratnya berkaki dua. Contoh yang bukan himpunan yaitu kumpulan orang kaya di Indonesia. Syaratnya tidak jelas. Notasi himpunan. Yang pertama, himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol huruf kurawal. Contoh himpunan A. A di sini ditulis dalam huruf kapital. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Setiap anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma. 2. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh himpunan A adalah A, B, C, X, dan Y. Semua anggota himpunan ditulis dalam huruf kecil. Selanjutnya, notasi anggota himpunan. Contoh, himpunan A adalah 1, 2, 3, maka 1 merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, notasi bukan anggota himpunan. Contohnya, himpunan A adalah 1, 2, 3, maka 4 merupakan bukan anggota dari himpunan A. Selanjutnya, notasi pointer subset. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A himpunan bagian B tetapi A tidak sama dengan B, maka A adalah pointer subset dari himpunan B. Notasinya A pointer subset B. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah 1, 2, 3. Maka B pointer subset dari himpunan A. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan. Contoh A. Himpunan A adalah A, B, C, dan D dan E, maka banyaknya himpunan A adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, himpunan universal atau semesta. Contoh, himpunan universal adalah 1, 2, 3, 4, 5. Adapun simbol-simbol baku dalam himpunan, pertama P himpunan bilangan bulat positif, N himpunan bilangan natural, Z bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Cara penulisan himpunan. Yang pertama, listing metode atau mendaftarkan semua anggotanya. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seluruh anggota dituliskan. 2. Description method atau menggunakan notasi. Notasinya adalah X. Syarat yang harus dipenuhi X. Contoh, himpunan A adalah X, di mana X
adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau dalam bahasa matematika ditulis seperti ini. Himpunan A adalah X, di mana X elemen bilangan positif dan X lebih kecil dari 5. Jika ditulis dalam metode listing method, maka penulisannya seperti ini, seluruh anggotanya ditulis atau mendaftarkan semua anggotanya. Diagram Venn. Misalkan himpunan universal adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau dapat ditulis himpunan universal adalah 1, 2, 7, 8. Dan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 5, dan himpunan B adalah 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti ini. Adapun jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 5. Notasi banyaknya himpunan. Contoh, himpunan B adalah X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Jadi X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Jika ditulis dalam listing method, maka himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Maka banyaknya himpunan B adalah 9. Di sini 9. Selanjutnya, contoh selanjutnya, himpunan T adalah kucing, Amir, 10, paku. Maka banyaknya anggota himpunan T adalah 5. Selanjutnya, himpunan A adalah A, kurung kurawal A, kurung kurawal A. Maka banyaknya anggota himpunan A adalah 3. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya kurung kurawal yang tidak memiliki anggota atau seperti huruf O yang dicoret. Contohnya himpunan E adalah X, di mana X lebih kecil X. Maka banyaknya anggota himpunan E adalah 0, atau notasinya seperti ini. Contoh yang lain seperti siswa kelas 7 usianya di bawah 7 tahun. Ini merupakan himpunan tapi tidak memiliki anggota, karena siswa kelas 7 tidak berumur di bawah 7 tahun. Hubungan antara himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika elemen A merupakan elemen dari B. Maksudnya, jika anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Himpunan B disebut superset elemen dari himpunan A. Notasinya seperti ini, A himpunan bagian B. Diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti ini. Sudah sangat jelas bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Contoh, himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya A saling lepas dengan B. Diagram Venn-nya seperti ini. Sudah sangat jelas bahwa
himpunan A dan himpunan B tidak memiliki anggota yang sama. Contoh, jika himpunan A adalah X, di mana X bilangan positif, X lebih kecil dari 8, dan himpunan B adalah 10, 20, 30. Di sini sudah sangat jelas bahwa himpunan A dan himpunan B tidak memiliki anggota yang sama, maka A saling lepas dengan B. Operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Notasinya A irisan B adalah X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Berarti anggota himpunan A yang juga terdapat di anggota himpunan B. Contohnya, jika himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan himpunan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B adalah 4 dan 10. Selanjutnya, jika A sama dengan 3,5,9 dan B sama dengan min 2,6, maka A irisan B adalah himpunan kosong. Artinya A saling lepas dengan B. Selanjutnya, gabungan atau union. Notasi A gabungan B adalah X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Contoh, jika himpunan A adalah 2,5,8 dan himpunan B adalah 7,5,22, maka A gabungan B adalah 2,5,7,8,22. Maksudnya seluruh anggota himpunan, baik dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B ditulis. Contoh kedua, jika A gabungan himpunan kosong, maka hasilnya adalah A. Komplement. Notasi himpunan A adalah X, di mana X anggota himpunan universal dan X bukan anggota himpunan A, atau A komplement adalah X, di mana X anggota himpunan universal dan X bukan anggota himpunan A. Artinya A komplement merupakan anggota yang bukan dari anggota dari himpunan A. Contohnya, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka A komplement yaitu 2, 4, 5, 6, 8. Artinya A komplement yaitu anggota yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Contoh selanjutnya, jika himpunan A adalah X, di mana X per 2 adalah bilangan positif dan X lebih kecil dari 9, maka A komplement yaitu 1, 3, 5, 7 selain daripada bilangan positif di lebih kecil dari 9. Penjelasannya, himpunan A adalah X, di mana X lebih kecil daripada 9. Maka himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan syaratnya di sini ialah himpunan A, di mana himpunan A adalah X, di mana X per 2 merupakan bilangan positif, maka A adalah 2,4,6,8, sehingga
A komplement atau anggota selain di himpunan A yaitu 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya yaitu selisih. Notasi A selisih B adalah X, di mana X himpunan anggota himpunan U dan X bukan anggota himpunan A, atau A irisan B komplement. Contoh, jika himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Artinya anggota himpunan A yang tidak terdapat di himpunan B, dan B selisih A adalah himpunan kosong. Karena semua anggota himpunan B ada di anggota himpunan A. Selanjutnya, jika himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, maka A komplement yaitu 1, 3, 5. Selanjutnya, perkalian Kartesian. Notasi A himpunan A dikali himpunan B adalah A, B, di mana A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Contoh misalkan himpunan C adalah 1, 2, 3 dan himpunan D adalah A, B. Maka himpunan C dikali D adalah 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Contoh lain misalkan A himpunan makanan, S adalah soto, G adalah gado-gado, N adalah nasi, M adalah mie. B merupakan himpunan minuman, yaitu C sama dengan Coca-Cola, C adalah teh, dan D adalah dawet. Maka himpunan A adalah S, G, N, M, dan himpunan B adalah C, T, D. Maka banyaknya kombinasi makanan yang dapat disusun adalah banyaknya anggota himpunan A dikali banyaknya anggota himpunan B, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12, sehingga banyaknya kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun adalah 12. Maka himpunan A dikali himpunan B yaitu S dikali yaitu S, C, S, T, S, D, G, C, G, T, G, D, N, C, N, T, N, D, M, C, M, T, dan M, D. Berikut merupakan contoh soal dari materi himpunan. Nomor 1, diketahui K sama dengan himpunan X, di mana 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9, maka X ialah bilangan asli. Sedangkan L sama dengan himpunan X, di mana 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 13, maka X ialah bilangan cacah. Maka tentukanlah hasil dari K gabungan L. Pembahasan K sama dengan himpunan 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan L sama dengan himpunan 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Simbol union atau gabungan yang artinya ialah salah satu cara untuk menggabungkan anggota himpunan yang saling terkait. K gabungan L sama dengan himpunan 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, dan 13. Jadi hasil dari K gabungan L ialah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nomor 2, diketahui A sama dengan X di mana 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 20, maka X ialah bilangan prima. B, himpunan Y sama dengan 1 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil dari 10, maka Y ialah bilangan ganjil. Maka tentukanlah hasil dari A irisan B. Jawaban A sama dengan di mana A lebih kecil daripada 1, X lebih kecil daripada 20, maka X ialah bilangan prima. Adapun A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17, dan 19. Sedangkan B adalah himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. Simbol yang artinya irisan ialah salah satu cara untuk himpunan anggota yang sama dari himpunan yang saling terkait. Maka A iris B sama dengan 3, 5, 7. Jadi hasil dari A irisan B ialah 3, 5, dan 7. Contoh soal yang ketiga. Di dalam sebuah kelas tercatat ada 21 orang siswa yang gemar bermain basket. Lalu ada juga 19 orang siswa yang gemar bermain sepak bola. Kemudian ada juga 8 orang siswa yang gemar bermain basket dan sepak bola. Serta ada juga 18 orang siswa yang tidak gemar olahraga. Maka hitunglah berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. Jawaban, yang diketahui banyak siswa yang gemar bermain basket dan sepak bola ada 8 orang siswa. Sedangkan dan banyak siswa yang hanya gemar bermain basket adalah 21 selisih 8 sama dengan 13 orang siswa. Dan banyak siswa yang hanya gemar bermain sepak bola adalah 19 selisih 8 sama dengan 11 orang siswa. Banyak siswa yang tidak gemar berolahraga ada 14 orang siswa. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram Venn seperti gambar berikut ini. Jumlah total dari siswanya ada S sama dengan 13 tambah 8, 11 tambah 14. S sama dengan 46 orang siswa. Jadi banyak siswa yang ada di dalam kelas tersebut ada 46 orang siswa. Mungkin itulah yang sempat kami paparkan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.